Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi yang kami dapat di sini adalah cara mengalokasikan sampel ke setiap strantum. Nah, dalam kelompok kami beranggotakan 4 orang. Ada yang pertama itu Paternus Rita, yang kedua ada Sartika Ninotek, yang ketiga saya sendiri Stefanus Wokakelen, yang keempat ada Vivita Marasiokain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sartika. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan cara mengalokasikan sampel ke setiap stratum. Selanjutnya. Nah, setelah kita menentukan besarnya sampel acak yaitu N, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengalokasikan N ke setiap stratum. Sebab N itu merupakan penjumlahan dari N1 sampai dengan NK, atau dapat ditulis bahwa N sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K dari NI. Setiap penelitian, baik melalui kegiatan survei ataupun eksperimen, selalu berusaha untuk mencapai tingkat ketelitian yang tinggi atau dapat kita katakan kesalahan sampelnya kecil dengan jumlah biayanya itu minimum. Untuk mengalokasikan sampel ke dalam setiap stratum itu dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, banyaknya elemen dalam setiap stratum yaitu Ni, dengan I-nya itu dari 1 sampai K. Slide selanjutnya. Nah, banyaknya elemen dalam setiap stratum itu mempengaruhi tingkat ketelitian informasi yang diperoleh dari sampel. Suatu sampel sebanyak 20 elemen dari populasi dengan 200 elemen akan menghasilkan informasi dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Apabila kita bandingkan dengan sampel sebanyak 20 elemen, akan tetapi jumlah populasinya itu 20.000 elemen. Oleh karena itu, stratum dengan banyaknya elemen itu sebaiknya sampel yang diambil juga lebih besar dibandingkan stratum dengan elemen yang lebih sedikit. Yang kedua, slide sebelumnya. Nah, tingkat kelitian heterogenitasnya itu atau variansi dari setiap stratum ditentukan oleh sigma I, di mana I-nya itu dari 1 sampai dengan K. Slide selanjutnya. Tingkat variansinya itu harus kita perhatikan. Stratum yang heterogenitasnya tinggi, maka sampel yang diambil harus lebih besar daripada stratum yang relatif homogen. Yang ketiga, slide sebelumnya. Nah, yang ketiga itu biaya untuk memperoleh satu observasi dalam setiap stratum dengan simbol CI dengan I-nya itu dari 1 sampai dengan K. Slide selanjutnya. Jika biaya per elemen atau per observasinya berbeda-beda dari setiap stratum, yaitu dengan setiap stratum yang satu dengan yang lainnya, maka stratum dengan biaya yang tinggi atau mahal harus diambil sampel yang kecil dibandingkan stratum dengan biaya yang lebih murah. Hal ini agar jumlah biaya yang kita keluarkan untuk melakukan observasi itu minimum. Slide selanjutnya. Berdasarkan pertimbangan alokasi di atas, maka untuk mengalokasikan sampel ke setiap stratum agar diperoleh jumlah biaya yang minimum diperoleh rumus seperti yang tertera pada slide, di mana N besar I itu banyaknya elemen stratum KI, sigma I-nya itu simpangan baku stratum KI, CI-nya itu biaya per elemen atau observasi stratum KI, N kecilnya itu banyaknya elemen pada sampel, dan NI itu banyaknya elemen sampel acak dari stratum KI. Jika sigma I tidak diketahui, maka kita bisa menggunakan nilai berdasarkan penelitian sebelumnya atau berdasarkan range nilai dari setiap stratum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal ini kita ambil dari contoh soal 1 di bab 4 pertama, itu contoh soal 4.1. Soalnya itu berbunyi suatu biro periklanan ingin memperkirakan rata-rata waktu selama seminggu yang dipergunakan penduduk. Nah, di penduduk sini ada anggota rumah tangga untuk melihat serial televisi yang masih boleh menyiarkan iklan untuk promosi penjualan. Nah, penduduk sebagai populasi dibagi menjadi 3 stratum. Nah, stratum yang pertama itu yang tinggal di dekat pabrik. Stratum yang kedua itu penduduk yang tinggal dekat pertokoan, dan stratum yang ketiga itu mereka yang tinggal di pinggiran kota sebagai petani. Nah, seluruhnya ada 310 rumah tangga sebagai populasi. Stratum 1, stratum 2, dan stratum 3 itu masing-masing terdiri dari 155, 62, dan 93 rumah tangga. Untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya biro periklanan hanya bermaksud meneliti 40 rumah tangga dari stratum 1, stratum 2, dan stratum 3. Masing-masing dipilih sampel acak sebanyak 28 dan 12. Nah, untuk contoh soal pada cara mengalokasikan stratum itu kita menggunakan contoh soal di atas. Nah, kita misalkan diketahuinya itu biaya per elemen atau observasinya itu untuk stratum 3 itu, di mana stratum 3 itu adalah daerah pinggiran kota yang termahal itu, yaitu C3 ya, sama dengan 16 SMU atau satuan mata uang. Sedangkan C1 dan C2 itu sama dengan 9 SMU. Selain daripada itu, berdasarkan penelitian sebelumnya, itu sigmanya itu sama dengan 5, sigma 1-nya sama dengan 5, sigma 2-nya itu sama dengan 15, sigma 3-nya sama dengan 10. Nah, pertanyaannya itu cari berapa besarnya N1, N2, dan N3 untuk memperkirakan rata-rata waktu untuk melihat siaran televisi agar jumlah biaya penelitian minimum dengan kesalahan sampling itu sebesar 2 jam, seperti biayanya tingkat keyakinan sebesar 95%. Kita masuk ke penyelesaian. Untuk rumus NI-nya sendiri itu adalah N besar I dikali sigma I dibagi dengan akar dari CI per sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan 3 NI dikali sigma I per akar dari CI dikali dengan N. Nah, yang pertama kita cari terlebih dahulu untuk sigma dari I sama dengan 1 dari N besar I dikali sigma I dibagi dengan akar dari CI. Sehingga kita peroleh N besar I dikali dengan sigma 1 per akar dari C1 ditambah dengan N besar 2 dikali sigma 2 per akar dari C2 ditambah dengan N3 dikali dengan sigma 3 per akar dari C3. Sehingga kita peroleh hasilnya itu adalah 800,8333, dapat kita tulis juga menjadi 800,83. Kemudian kita akan mencari nilai N1, N2 sampai dengan N3. Dengan rumus yang tadi di atas, rumus NI, kita peroleh hasil N1-nya itu N1-nya itu adalah 0,32 N, N2-nya itu adalah 0,39 N, dan N3-nya itu 0,29 N. Nah, untuk cara penyelesaian, teman-teman bisa lihat pada slide yang ada. Dengan demikian bahwa kita peroleh bahwa nilai W1 itu sama dengan 0,32, nilai W2 itu sama dengan 0,39, dan nilai dari W3 itu sama dengan 0,9. Langkah berikutnya kita akan menentukan nilai N. Nah, untuk rumus N sendiri itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan 3 dari N besar I kuadrat dikali dengan sigma I kuadrat per WI dibagi dengan N besar kuadrat dikali dengan D ditambah dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan 3 dari NI dikali dengan sigma I kuadrat. Nah, kesalahan sampling yang kita ketahui di sini adalah 2 jam, sehingga 2 jam itu sama dengan 2 dikali dengan sigma X bar ST. Sehingga kita peroleh sigma X bar ST-nya itu sama dengan 1. Selanjutnya kita akan melihat nilai D. Nah, nilai D, rumus dari nilai D sendiri itu adalah B kuadrat per 4, sehingga nilai B yang kita peroleh adalah nilai B atau kesalahan sampling yang kita peroleh itu adalah 2, sehingga D yang kita peroleh itu adalah 1. Selanjutnya untuk
N besar kuadrat dikali dengan D itu, N besar di sini adalah 310, dikuadratkan dikali dengan D-nya itu sama dengan 1, kita peroleh hasilnya itu 96.100. Selanjutnya kita akan melihat nilai dari sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan 3 dari N besar I kuadrat dikali dengan sigma I kuadrat per WI. Kita peroleh hasilnya itu adalah 7.077.079. Selanjutnya kita mencari nilai dari I sama dengan 1, sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan 3 N besar I dikali dengan sigma I kuadrat. Nah, itu rumusnya itu sama dengan N besar 1 dikali dengan sigma 1 kuadrat ditambah dengan N besar 2 dikali sigma 2 kuadrat ditambah dengan N besar 3 dikali dengan sigma 3 kuadrat. Sehingga kita peroleh hasilnya itu adalah 27.125. Dari hasil yang kita peroleh, kita masukkan ke dalam rumus N. Sehingga kita peroleh nilai N-nya itu sama dengan 57, mohon maaf, 57,432006 dan seterusnya sehingga dapat kita bulatkan menjadi 58. Selanjutnya untuk kita mencari nilai N1 sampai dengan N3, untuk rumusnya sendiri NI itu sama dengan N dikali W1 WI. Sehingga untuk N1-nya itu sama dengan N dikali W1. Nah, untuk N sendiri yang kita peroleh adalah 58. Nah, untuk W1 sendiri adalah 0,32 sehingga kita peroleh nilainya itu sama dengan 18,56 dapat kita bulatkan menjadi 18. Selanjutnya untuk N2 sama dengan N dikali dengan W2 dan W2 di sini adalah 0,39 sehingga kita peroleh hasilnya itu 22,62 dapat kita bulatkan menjadi 23. Selanjutnya N3 itu sama dengan NW3 sama dengan 58 dikali dengan 0,29 sama dengan 16,82 dapat kita bulatkan menjadi 17. Dari hasil yang kita peroleh, maka dapat kita perkirakan rata-rata waktu untuk melihat siaran televisi diperoleh dengan biaya yang minimum dan dengan kesalahan sampling sebesar 2 jam, maka di daerah dekat pabrik di mana itu adalah stratum 1 harus diambil sampel acak sebanyak 18 rumah tangga. Untuk stratum 2 yaitu di daerah dekat pertokohan harus diambil sampel sebanyak 23 rumah tangga. Dan di area pinggiran kota di mana itu adalah stratum 3 harus diambil sampel acak sebanyak 17 rumah tangga. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke alokasi optimum. Apabila biaya memperoleh informasi per elemen sama untuk setiap stratum, CI-nya 1 untuk semua I, maka kita peroleh rumus alokasi optimum dari Neyman. Jadi bisa teman-teman lihat pada slide sebelumnya, rumus untuk mencari N kecil I-nya itu sama dengan N besar I dikalikan dengan sigma I dibagi dengan akar CI per sigma I-nya 1 sampai K NI dikali dengan sigma I dibagi dengan akar CI dikali dengan N untuk I-nya itu 1 sampai K. Jadi pada alokasi optimum ini nilai dari CI-nya itu sama dengan 1 untuk semua I. Sehingga kita peroleh rumus untuk ini. N kecil I-nya itu sama dengan N besar I dikalikan dengan sigma I dibagi dengan sigma dari NI dikalikan dengan sigma I dikali dengan N. Untuk I-nya itu 1 sampai K. Di mana N besar I-nya ini banyak elemen stratum KI, sigma I adalah simpangan baku stratum KI, N kecil I adalah banyak elemen sampel acak dari stratum KI, N kecil adalah banyaknya elemen sampel. Slide selanjutnya. Jadi teman-teman bisa lihat pada contoh soal, ada 2 contoh soal. Yang contoh soal sebelah kiri adalah contoh soal 3, contoh soal sebelah kanan adalah contoh soal 1. Pada contoh soal 3, teman-teman bisa lihat pada kalimat yang di garis miring,
itu masih menggunakan data dari contoh soal 1. Jadi contoh soal 1 ini berperan sebagai penginformasi agar teman-teman bisa melihat data dari contoh soal 1 ini yang akan digunakan pada contoh soal 3. Contoh soal sebelumnya, contoh soal 2 juga menggunakan data dari contoh soal 1 ini. Jadi teman-teman bisa lihat pada contoh soal 1 ada kalimat yang ditebalkan, yaitu seluruhnya ada 310 rumah tangga sebagai populasi. Artinya N populasinya, N besarnya itu adalah 310. Selanjutnya ada stratum 1, stratum 2, dan stratum 3, masing-masing terdiri dari 155, 62, dan 93 rumah tangga. Artinya tadi kita sudah memberikan keterangan bahwa N besar I-nya itu adalah banyaknya elemen stratum ke I, sehingga N1, N besar 1, N besar 2, dan N besar 3 di sini adalah 155, 62, dan 93. Untuk melihat contoh soal 1 ini, teman-teman bisa lihat pada buku pegangan pada halaman 126. Pada buku pegangan itu contoh soal 1 ini merupakan contoh soal 4.1. Selanjutnya contoh soal 3. Contoh soal 3 ini dengan menggunakan contoh soal 1, akan tetapi Kepala Biro Periklanan akan menggunakan telepon. Hal ini dimungkinkan karena daerahnya sudah maju. Setiap rumah tangga sudah mempunyai telepon yang terdaftar dalam buku telepon. Daftar alamat setiap rumah tangga yang terdapat dalam buku telepon dapat dianggap sebagai populasi. Sampel bisa diambil dengan menggunakan alamat dalam buku telepon tersebut. Persoalannya masih sama seperti contoh soal yang kedua, yaitu mencari nilai N1, N2, dan N3. Untuk memperkirakan rata-rata waktu untuk melihat siaran televisi agar biaya penelitian minimum dan kesalahan sampling sebesar 2 jam. Dengan simpangan baku juga sama seperti contoh soal sebelumnya, contoh soal 2, yaitu sigma 1-nya itu sama dengan 5, sigma 2-nya 15, sigma 3-nya 10. Slide selanjutnya. Kita masuk ke penyelesaiannya dengan rumus untuk alokasi optimumnya, sehingga kita mencari yang pertama, kita mencari sigma dari NI dikalikan sigma I. Kita dapat hasilnya itu 2635. Dan selanjutnya kita mencari nilai N1, N2, dan N3. Kita peroleh masing-masing N1-nya itu 0,3 dikalikan dengan N, N2-nya itu 0,35 dikalikan dengan N, N3-nya itu 0,35 dikalikan N. Sehingga kita dapat W1-nya itu 0,3, W2-nya 0,35, W3-nya juga 0,35. Selanjutnya, langkah berikutnya kita mencarikan nilai N. Nilai N sama seperti contoh soal sebelumnya. Nilai N, rumus dari mencari nilai N-nya ini adalah sigma dari NI kuadrat dikalikan dengan sigma I kuadrat dibagi dengan WI, dibagi lagi dengan N kuadrat dikalikan dengan D, ditambah dengan sigma NI dikalikan sigma I kuadrat. Kita untuk pertama kita mencari nilai D-nya dulu. Karena kesalahan samplingnya itu 2 jam, B-nya ini kita dapat simbolkan sebagai kesalahan sampling. Jadi kesalahan samplingnya 2 jam, berarti B-nya dikuadratkan dibagikan dengan 4, 2 dikuadratkan dibagi 4, hasilnya 1. Kita peroleh nilai D-nya itu 1. Selanjutnya kita mencari N besar kuadrat dikalikan dengan D. N besarnya tadi kita lihat pada contoh soal 1, yaitu 310, sehingga 310 dikuadratkan dikalikan dengan D-nya itu 1, peroleh N kuadrat dikalikan dengan D itu 96.100. Selanjutnya kita mencari sigma dari NI dikuadratkan dikalikan dengan sigma I kuadrat dibagi dengan WI. Kita peroleh nilainya itu 6.944.369. Slide selanjutnya. Selanjutnya kita juga mencari sigma dari N besar I dikalikan dengan sigma I kuadrat. Pada contoh soal sebelumnya, ini juga nilainya sama, yaitu 27.125. Sehingga kita masukkan nilai-nilai tadi ke rumus untuk mencari nilai N, kita peroleh N kecilnya itu 57. Kita masukkan N kecilnya itu ke rumus mencari NI, yaitu NI sama dengan N dikalikan dengan WI. Sehingga kita peroleh N1-nya itu 17, N2-nya
N-nya 20, N3-nya 20. Jika teman-teman lihat pada contoh soal 2 yang tadi, N yang dapat yaitu 58, sementara pada contoh soal 3 untuk alokasi optimum ini N-nya 57. Sebenarnya hampir sama, namun yang membedakannya adalah pada N1, N2, dan N3 atau alokasinya. Terkhususnya pada N3, di mana pada contoh soal tadi N3-nya itu adalah 17, tapi biayanya mahal, tapi contoh soal yang ketiga untuk alokasi optimum ini N3-nya 20, tapi biayanya tidak dipersoalkan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Jika tadi kita telah mempelajari cara mengalokasikan sampel ke setiap startum itu menggunakan alokasi optimum, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara mengalokasikan sampel ke setiap startum itu menggunakan alokasi proporsional. Oke, slide selanjutnya. Nah, apabila biaya sama besarnya untuk setiap startum, maka CI bisa diberi nilai 1. Juga kalau simpangan baku sama untuk setiap startum, sigma I diberi nilai 1. Maka di sini kita bisa memperoleh rumus untuk alokasi proporsional itu N kecil I sama dengan N besar I per N besar dikali dengan N. Untuk nilai I itu sama dengan 1 sampai K. Teman-teman bisa lihat di slide, keterangannya itu di mana NI itu sama dengan banyaknya elemen startum PI, N besar itu banyaknya elemen atau sampling unit dari populasi, N kecil itu banyaknya elemen sampel, dan NI kecil itu banyaknya elemen sampel acak dari stratum PI. Slide selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Jadi perlu diperhatikan teman-teman di sini contoh soal 4 ini dia menggunakan data yang dari contoh soal 1. Teman-teman bisa melihat di contoh soal 4 itu dia mengatakan bahwa masih menggunakan data dari contoh soal 1. Nah, untuk contoh soal 1 ini datanya itu untuk contoh soal 1 kita hanya mengambil datanya. Kalau teman-teman bisa lihat di buku tadi ini pemateri sebelumnya dia telah mengatakan bahwa contoh soal 1 itu berada di buku halaman 127 di contoh soal 4.1. Nah, di sini masih menggunakan data contoh soal 1, akan tetapi biaya sama untuk setiap stratum atau CI sama dengan 1, dan simpangan baku juga sama untuk setiap stratum, yaitu sigma I sama dengan 10 untuk semua I. Jadi di sini kan tadi ada 3 nilai itu, jadi sigma 1 itu sama dengan 10, sigma 2 sama dengan 10, dan sigma 3 sama dengan 10. Nah, jadi tujuan penelitian masih sama, yaitu ingin memperkirakan rata-rata waktu melihat siaran televisi per minggu bagi seluruh rumah tangga dengan kesalahan sampling yaitu 2 jam. Slide selanjutnya. Nah, tapi sebelumnya kita harus, sebelum kita masuk ke penyelesaian, terlebih dahulu kita masuk dulu ke contoh soal. Kita harus kita masuk ke penyelesaian. Nah, oleh karena CI sama dengan 1 dan sigma I sama dengan 10 untuk semua I, maka NI sama dengan rumus yang tadi, N besar I per N dikali dengan N kecil. Pertama kita mencari nilai N1 dengan rumus N1 per N dikali dengan N kecil sama dengan, dimana dari data yang contoh soal 1 tadi, untuk nilai N1 sama dengan 155 dan nilai N secara keseluruhan itu 310 dikali dengan N, maka dapatnya 0,5 N. Begitupun dengan N2, hasilnya adalah 0,2 N, dan N3 hasilnya adalah 0,3 N. Jadi teman-teman di sini masih menggunakan rumus yang sama, tapi perbedaan di sini adalah nilai N1, N2, dan N3. Nah, dengan demikian hasil dari W1 sama dengan 0,5, W2 sama dengan 0,2, dan W3 sama dengan 0,3. Nah, langkah berikutnya teman-teman kita akan menentukan nilai N. Nilai N di sini telah dijelaskan oleh pemateri sebelum-sebelumnya, telah dijelaskan bahwa nilai N sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 3, NI kuadrat per sigma I kuadrat per WI, dibagi dengan N kuadrat D tambah sigma I sama dengan 1 sampai 3, N besar I sigma I kuadrat.
Next slide. Nah, karena kesalahan samplingnya tadi 2 jam, maka B sama dengan 2 sigma X bar ST sama dengan 2, karena sigma X bar ST itu bernilai 1. Setelah itu cari nilai D. D itu dengan rumus B kuadrat per 4 sama dengan 1. Setelah kita mendapat nilai D, kita mencari nilai N kuadrat D. Teman-teman, kita tadi telah mengetahui bahwa nilai N adalah 310. Nah, di sini kita tinggal mengoperasikan 310 kuadrat dikali 1 sama dengan 96.100. Nah, setelah kita mendapatkan nilai N kuadrat D, kita mencari nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai 3 NI kuadrat sigma I kuadrat per WI. Di situ nilai dari N1 kuadrat per sigma kuadrat per W1 tambah N besar 2 kuadrat per sigma 2 kuadrat per W2 tambah N besar 3 kuadrat kali sigma 3 kuadrat per W3. Itu hasilnya adalah 9.610.000. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari sigma NI kuadrat, setelah kita mendapatkan jumlahan dari NI kuadrat kali sigma I kuadrat per WI, sekarang kita mencari jumlahan dari N besar I dikali dengan sigma I kuadrat. Itu hasilnya adalah 31.000. Setelah itu kita akan mencari nilai N. Dengan rumus yang tadi kita tinggal masukkan dia punya nilai. Yang sigma I kuadrat jumlahan dari I sama dengan 1 sampai 3, NI kuadrat sigma I kuadrat per WI itu sama dengan 9.610.000 dibagi dengan 6.100 tambah 31.000. Hasilnya sama dengan 75,609 atau mendekati 76. Nah, di sini kita mendapatkan nilai N1-nya sama dengan 38, N2-nya sama dengan 15, dan N3-nya sama dengan 23. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa hasilnya ternyata berbeda dengan contoh soal 3, karena dalam contoh soal ini, varian untuk setiap stratum itu sama besarnya. Oke, baik, atas kesempatan yang diberikan, kesempatan berikutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 11 tentang mengalokasikan sampel ke setiap stratum. Kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf.